Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi kita bertemu di acara kita yang sangat-sangat menarik ini. Teman-teman semua, sekarang udah ada 42 peserta yang hadir pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu sama saya. Perkenalkan, nama saya Khairina Altafi, 133319046. Saya Teknik Fisika Angkatan 19 sebagai MC pada mini talk show kita pada hari ini. Nah, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa kita cukupkan. Semoga dengan doa kita tadi, acara kita bisa berjalan lancar dari awal sampai akhirnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar dengan acara kita ini. Yang judulnya aja itu udah lulus teknik fisika mau jadi apa? Pasti banyak pertanyaan yang terpikir sekarang ini. Nanti kita bakal jadi apa sih? Pesaing kita tuh gimana sih? Katanya kita tuh bisa masuk ke semua bidang. Tapi kita bersaingnya gimana sama orang-orang yang udah khusus di bidang tersebut. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mini talk show ini memberikan teman-teman jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pada kali ini kita akan persilahkan kepada Ketua IATF kita untuk memberikan sambutan serta pengarahan tentang mini talk show ini. Kepada Mas Webi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman mahasiswa maupun teman-teman alumni ya yang sudah ada di kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panelis yang sudah mau meluangkan waktunya ya. Ini ada beberapa alumni TF, nanti kita perkenalkanlah satu-satu. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di HMFT ya, Mbak Miranda sama Mbak Rini sudah sangat aktif membantu IATF. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti ada acara-acara IATF bisa berkolaborasi lagi nantinya. Jadi ini adalah program dari Ikatan Alumni Teknik Fisika ITB. Jadi kita mencoba dari IATF ya, mencoba untuk lebih merangkul adik-adik calon alumni, nantinya akan jadi calon alumni Teknik Fisika ITB, dan juga supaya alumni TF yang muda-muda dan yang di atasnya lagi juga care terhadap calon alumninya ya, atau mahasiswa di TF ITB itu mungkin punya semacam kegalauan atau kegundahan nanti setelah lulus nanti ngapain, jadi apa gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat normal diajukan, sangat biasa, sangat wajar, bahkan banyak saya pikir dari alumni yang sekarang sudah hadir di sini sudah menemukan sebenarnya jawabannya. Nah, ini nanti kita kupas satu persatu, tapi ya mungkin nggak 100% ya, tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh moderator, yaitu nanti saya sendiri. Nanti kita akan tanya jawab dengan mereka, dan mudah-mudahan di akhir sesi ini ada sesi pertanyaan dari peserta ya, khususnya untuk mahasiswa Teknik Fisika ITB untuk berinteraksi dengan kakak-kakak TF-nya. Nah, ini perlu saya sampaikan sekali lagi, ini alumni. Nah, ini ada kebiasaan di alumni TF itu sekarang mulai membiasakan kalau memanggil kakak kelasnya itu kalau orang Jawa mungkin Mas, Mbak ya, atau kalau orang Sunda Akang, Teteh gitu, atau Abang, Uni dan sebagainya ya. Intinya itu panggilan terhadap kakak, karena kami itu kakak kelas, bukan bapak kelas atau ibu kelas ya. Jadi seperti itu idenya, dan kita juga lebih mengakrabkan sebenarnya antara yang junior, alumni yang junior maupun dengan yang seniornya, sehingga tidak terlalu banyak gap. Seperti itu sih harapannya dari IATF. Mudah-mudahan acara ini bisa kita nikmati bersama dan bisa kita petik manfaatnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Webi. Nah, sebelum kita mulai kepada acara inti kita, yaitu diskusi ringan,
dari moderator dan panelisnya. Sekarang saya mau bacain dulu nih tata tertib dari mini talk show kita pada sore hari ini. Nah, yang pertama, seluruh partisipan diharapkan untuk memasuki room Zoom-nya 15 menit sebelum acara dimulai. Tapi ini udah lewat ya, teman-teman. Yang kedua, seluruh partisipan diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon selama keberlangsungan acara, kecuali saat bertanya dan telah dipersilahkan oleh MC. Dan yang ketiga, seluruh partisipan yang tidak berhalangan diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan di tautan berikut ini. Ini ada link drive-nya di bawah, silakan diklik. Dan yang keempat, seluruh partisipan tidak diperkenankan untuk keluar masuk room Zoom setelah 30 menit acara berjalan demi menjaga kelancaran acara. Dan yang terakhir, partisipan yang ingin bertanya pada para panelis dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nanti teman-teman, misalnya juga kalau udah punya pertanyaan nih, tapi belum sesi tanya jawab, boleh nanti saya taruh link Slido-nya di bawah, jadi teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di link Slido. Apabila takut misalnya nanti ketika sesi tanya jawab pertanyaannya udah lupa gitu, padahal tadi udah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama, jadi silahkan diklik like aja di pertanyaan-pertanyaan yang udah tersedia di link Slido sebelumnya. Oke. Tanpa kita menunggu lama lagi, kita masuk aja ke acara inti kita. Saya serahkan kepada moderator untuk membawakan acara mini talk show ini. Kepada Mas Febi, silahkan. Terima kasih Mbak Rini. Ini Mbak Rini masih boleh ikutan juga loh ya, ini nanya-nanya gitu ya, ngatur jalannya ini diskusi. Oke, ini kita perkenalan dulu ya dengan panelis. Kalau dari saya, perkenalannya saya Nugroho Wibisono, nama lengkapnya kalau saya mungkin lupa belum memperkenalkan, nama saya Nugroho Wibisono. Saya saat ini dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua IATF, nanti saya akan menjadi moderator. Saya adalah alumni Teknik Fisika Angkatan 98. Nah ini kita IATF mengadakan ini ya, mini talk show ini persis di tanggal 14 Februari. Nah ini hari kasih sayang. Ini maksudnya kakak-kakak kelasnya itu menyayangi adik-adiknya. Ini dipas-pasin aja nih sebenarnya sih. Oke, ini saya perkenalkan dulu yang pertama. Nah ini Mas Oksi ya, Oksi Irawan Harisetio. Nah ini mungkin boleh Mas Oksinya di spotlight ya. Ini Mas Oksi ini adalah alumni Teknik Fisika ITB angkatan 2006. Jabatan sekarang Senior Instrument Engineer, perusahaan saat ini PT Rekayasa Industri. Nah ini bergerak dalam bidang apa? Bidangnya adalah EPCI ya, biasanya kita nyebutnya, atau Engineering, Procurement, Construction, and Installation. Itu kemudian beliau sudah punya pengalaman industri sekitar 10 tahun, dan pencapaiannya, nah ini cukup banyak yang dia selesaikan, tapi secara singkat menyelesaikan rancang bangun ya. Jadi perancangan, konstruksi, instalasi, dan komisioning sistem instrumentasi dan kontrol dari 8 proyek nasional di industri minyak dan gas, pupuk, geotermal, dan petrokimia. Wah ini gado-gado nih industrinya yang sudah dijelajahi sama Mas Oksi ini. Mudah-mudahan kita bisa banyak mendapat berkah. Oke, berikutnya Muhammad Riyandi ya, atau saya sih biasanya nyebutnya Dimas ya panggilannya ya. Nggak tahu di mana ininya nih, cocoknya nih, Muhammad Riyandi, Dimas gitu kali ya. Ini Mas Dimas ini alumni Teknik Fisika ITB angkatan 2009. Jabatan saat ini Facility Engineer, perusahaannya Chevron Indonesia, bidangnya Oil and Gas Industry, dengan pengalaman industri kurang lebih 6 tahun ya, betul ya Mas Dimas ya? 7 tahun Mas. 7 tahun ya, waduh. Banyak korupsi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas. 6 tahun di Chevron. Oke, ya 7 tahun, 7 tahun pengalaman industrinya dengan pencapaian. Nah ini beliau sudah mendapatkan banyak awards ya dari Chevron, seperti Chevron Role Model Awards, kemudian Chevron Thank You Award. Nah ini kemudian beliau juga pernah menjadi Certified HAZOP Facilitator, dan wah ini yang nggak kalah pentarengnya nih. Jadi Mas Dimas ini pernah menjadi keynote speakers di beberapa seminar-seminar nasional maupun internasional. Ini contohnya ya. Ini saya
Kalau saya tampilin semua kayaknya penuh nih, makanya saya ambil beberapa. Ada Energic Talks, TF ITERA, TF Talks, IEEE Indonesia. Jadi IEEE itu institusi yang mewadahi electronics sama elektro gitu. Kemudian, nah selain di bidang keteknisan ini, Mas Dimas ini juga aktif sebagai Distrik Area Koordinator untuk Ikatan Alumni ITB yang di Chevron. Seperti itu untuk yang Mas Dimas. Nah, ini berikutnya Mbak Sinta ya. Sinta Rohmatika Kosmaga, atau biasa kita panggil Sinta. Ini beliau adalah alumni Teknik Fisika ITB angkatan 2010. Jabatannya pengawas antariksa. Wow, ini ngapain ya pengawas antariksa ini, nanti kita bolehlah tanya-tanya ya. Kemudian perusahaan saat ini adalah Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. 8 ya, kalau mungkin di Amerika itu NASA ya kurang lebih ya mungkin ya Mbak Sinta ya. Bidangnya adalah Aeronautics and Aerospace. Ini pencapaiannya, beliau sebelum di 8 pernah di PT Cinovasi Reka Prima, ini juga bergerak di bidang instrumentasi dan kontrol. Pencapaiannya sebagai top performer di PT Cinovasi Reka Prima. Kemudian selama lebih 5 tahun mengerjakan proyek instrumentasi dan kontrol di berbagai industri di seluruh Indonesia. Yang terakhir, tapi bukan yang ini ya, yang bontot. Ini Mbak Paula Kristi Septiani. Nah, ini Mbak Paula ini adalah alumni Teknik Fisika ITB angkatan 2014. Jabatannya Project Automation Engineer. Perusahaan saat ini adalah April RGE Group. Wah, ini bergerak dalam bidang apa ini? Bidang pulp and paper industry. Wow, jadi industri yang membuat bubur kertas. Pulp and paper industry, Mbak. Hah? Kenapa? Gimana, Mbak? Ini bidangnya di pulp and paper. Pulp and paper ya, pulp and paper industry ya. Pencapaiannya beliau best trainee of EDT program. Jadi EDT itu Engineer Development Trainee ya, batch 14.2. Terus kemudian sudah dengan sukses mengeksekusi proyek ya, yang akhirnya meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas, improving paper machine stability at PM1 and PM2.3. Wow, keren banget nih. Kemudian yang terakhir ini, successfully implemented MIMO control for the chemical utilization at PM2. Wah, ini kayaknya perlu ditelisik nih, apa saja nanti yang sudah pernah dilakukan sama Mbak Paula dan rekan-rekan lainnya. Nanti kita akan mulai tanya jawab ya. Oke, sampai di sini kita beri aplaus untuk mereka. Mudah-mudahan kita bisa banyak menarik manfaat dari diskusi dengan mereka. Oke, saya waktu membuat pendaftaran dari ATF ada isian ya yang mengenai pertanyaan itu kemarin sudah kita saring ya dari ATF, kemudian dipilih-pilih. Memang tidak bisa semua sih karena banyak banget ya pertanyaannya, tapi ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Nah, ini nanti kita tanya satu persatu nih ke panelis-panelisnya ya. Ada Mas Oksi, ada Mas Dimas ya, atau Riyandi ini, kemudian ada Sinta, ada Paula. Nanti kita kasih pertanyaan satu-satu. Nanti kalau masing-masing ada pertanyaan dari mahasiswa, nanti boleh ditahan dulu atau mau diketik ke chat mungkin ya. Mbak Rini boleh kali ya di chat ya. Takut lupa kali nanti kan. Nah ini siap ya, ini siapa dulu nih? Mas Oksi ya, boleh ya? Saya tanya Mas Oksi. Nah, Mas Oksi ini ada pertanyaan ini. Ini pertanyaannya memang, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah dialami oleh tidak hanya teknik fisika, tapi saya pikir jurusan lain juga sama ya. Ini pertanyaannya begini nih, nah ini boleh yang lainnya juga, panelis yang lain juga boleh juga memikirkan kira-kira jawabannya apa ini. Pertanyaannya begini nih, seberapa relevan sih hal-hal yang dipelajari ketika kuliah di teknik fisika dan hal-hal yang dilakukan dalam pekerjaan?
selain kuliah, apakah ada hal-hal lain yang perlu dipelajari? Gimana Mas Oksi, kira-kira seperti apa ini jawabannya? Oh, maaf Mas Oksi, suaranya belum terdengar. Masih belum, Mas? Kalau sekarang kedengeran nggak? Udah, Mas, udah kedengar. Udah ya. Oke. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, menyambung pertanyaan tadi. Kebetulan bidang saya kan EPC ya. Itu kalau kita itu sangat erat kaitannya dengan dunia perkuliahan lah, dengan teknik fisika. Contohnya karena saya sekarang sebagai senior instrument engineer, ya nggak jauh-jauh dari pelajaran metode pengukuran. Kalau metode pengukuran diajarin cara mengukur pressure, temperatur, flow. Jadi ya benda-benda itu sebenarnya adalah basicnya ya pelajaran-pelajaran kita di kuliah itu, metode pengukuran itu. Lalu ada pelajaran kontrol, otomasi, terus apa lagi ya, mekanika fluida. Jadi sebenarnya teknikal itu sebagai basic itu penting juga. Masalah satuan-satuan itu kan minimal ya kita tahu basic lah. Tapi memang itu nggak, kita pada saat bekerja nggak berhenti sampai situ aja. Tentu pekerjaan apapun, apalagi kita masih baru, itu kita harus terus belajar dan belajar. Tapi selama kita punya basic yang kuat, basic teknis yang kuat, ya itu bisa lah kita, masa 4 tahun di TF belajar hal-hal baru, cincai lah. Yakin lah teman-teman sini bisa. Nah, kalau untuk masalah selain teknis, tentu kan ada hal yang lebih penting lagi dalam dunia pekerjaan, yaitu bidang-bidang non-teknis, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, gimana cara mendapatkan trust dari orang lain. Ya itu tentu juga teman-teman pelajari selama kehidupan berorganisasi di kuliah dan unit. Begitu Mas Webi. Jadi nggak sia-sia apa yang dipelajarin di kuliah. Berarti kerjanya tiap hari Mas Oksi kayak UTS, UAS-nya di teknik fisika berarti kira-kira ya? Tenang aja, nggak akan diuji rumus atau transformasi Fourier, Laplace gitu, nggak. Oh, nggak ada ya, waduh. Udah khawatir nih ada di kelas nih, waduh kayak UTS lagi nih, bisa nggak tidur nih semalam tiap hari. Oke, tapi ya, silakan yang lain. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya ke Mbak Paula ini. Ini masih pertanyaan ini ya, awal-awal lah ya nih. Jadi Mbak Paula ini ada pertanyaan gini nih. Kapan Mbak Paula mulai menentukan ingin kerja di mana dan di bidang apa? Terus kalau mahasiswa TF itu kapan ya sebaiknya menentukan pilihan hidupnya seperti sekolah lagi atau langsung kerja? Kalau menurut Mbak Paula gimana nih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Barusan saya catat kapan kita harus mulai menentukan ingin kerja di mana dan di bidang apa. Selain itu, kapan sebaiknya menentukan pilihan hidup. Pertanyaannya menarik nih, Pak. Mungkin jawaban sederhana dari saya sih sebetulnya kita itu tidak bisa selalu menentukan langkah yang terlalu jauh, karena sepengalaman saya, kita hanya baru bisa menentukan satu step ke depan setelah kita menyelesaikan sesuatu. Nah, kalau misalkan bicara tentang pengalaman, dulu pertama kali saya menentukan ingin kuliah atau bekerja itu di perbatasan semester 7 ke semester 8. Sebenarnya saat itu sih masih galau-galaunya juga. Jadi kebetulan mungkin karena di Indonesia belum trennya mahasiswa lulusan S2 itu dicari untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan yang di perusahaan atau misalkan orang punya bisnis sendiri. Nah, jadi waktu itu saya pun masih sering berkonsultasi dengan alumni, sebenarnya mana sih yang lebih beneficial untuk kita, kerja dulu baru kuliah atau kuliah dulu baru kerja. Nah, dari hasil sharing itu sebetulnya kayaknya yang lebih bagus tuh kita kerja dulu, karena di bidang pekerjaan itu ada banyak banget field-nya yang bahkan nggak bisa sesederhana itu kita kotak-kotakan. Nah, ingin kerja di mana sih sebetulnya saya pernah dengar saran yang bagus.
Intinya itu kalau kalian mau milih pekerjaan, utamakanlah 3 hal ini. Yang pertama, kalian mampu di bidang itu. Oke, nah jadi saya ingat-ingat kembali alasan kenapa saya masuk ke TF dulu sebenarnya karena saya suka matematika, saya suka fisika, saya suka gambar teknik. Nah, di samping itu yang kedua, selain kita mampu, kita suka. Jadi seberat apapun pekerjaannya, ya rasanya kayak main-main aja gitu kan. Dan yang ketiga itu, sebentar saya lupa. Oh, dibutuhkan banyak orang. Ya, jadi pasti kita mau memilih perusahaan yang multinasional ataupun yang nasional itu akan banyak pilihannya. Jadi saran saya mungkin buat angkatan sekarang yang sudah mau lulus tuh angkatan 18 atau mungkin TF 17 ya. Coba mulai-mulai aja, tentukan dari sekarang karena pertama kali saya mendaftarkan diri untuk posisi pekerjaan tuh dulu sewaktu karir fair-nya ITB di bulan Maret atau April. Oke. Baik Mbak Paula, ini berarti kalau dari Mbak Paula ini dulu Mbak Paula sendiri nih ya memutuskan kerja dulu aja gitu ya berarti ya dari Mbak Paula ya. Tapi bisa juga sebaliknya. Saya mau sekolah dulu nih Mbak. Wah, malas nih mau kerja. Boleh. Boleh. Karena gini sih, jadi cerita dari salah satu kakak tingkat saya yang kebetulan bukan di teknik fisika, tapi dia alumni teknik mesin. Nah, kalau misalkan kita lanjut sekolah lagi, itu kan bidang studinya hanya sebatas yang kita ingin pelajari. Tapi belum tentu aspek ketiga tadi dibutuhkan yang dia dicari banyak orang. Nah, sementara kalau misalkan kita kerja dulu, kemungkinan kita untuk ditawarkan bersekolah lagi oleh perusahaan memang ada. Walaupun misalkan ada semacam sistem bayar inilah ya, maksudnya kita harus mengabdi beberapa tahun lebih ke perusahaan untuk menggantikan masa studi yang sudah diberikan perusahaan tadi. Nah, berdasarkan cerita kakak tingkat saya tadi itu kalau misalnya kita ambil kuliah dulu, lalu melanjutkan kerja sih mungkin probabilitas ilmu yang terpakainya 30-40%. Nah, tapi kalau misalkan kita udah merasa cocok nih dengan satu posisi pekerjaan, lalu disekolahkan lagi, itu bisa jadi sampai 60-70% ilmunya kepakai. Dan kita mungkin bisa jadi lebih spesialis di bidang itu. Terima kasih. Luar biasa nih Mbak Paula ini. Ini buat peserta ini jangan curiga dulu ya. Ini pertanyaannya nggak pernah saya share nih ke panelis. Jadi jawabannya ini akan jawaban spontan ya. Jadi ini jawaban spontannya Mbak Paula. Wah luar biasa. Ini berikutnya. Nah ini saya nanya ke Mbak Sinta ini. Jadi panelis ini ada cowok ada cewek ya. Jadi nggak cowok. Teknik fisika itu bukan hanya yang jadi engineer bukan hanya cowok ya. Cewek juga sama sebenarnya. Jadi kesempatannya sama. Ini saya sekarang tanya ke Mbak Sinta ya sekarang ya. Nah ini Mbak Sinta, ini ada pertanyaan nih. Hal apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita memasuki dunia kerja? Tips dan triknya seperti apa dulu ketika kuliah? Gimana nih kira-kira Mbak Sinta? Ya oke Mas Febi, makasih pertanyaannya. Apa ya tips and trik saat kuliah untuk masuk dunia kerja? Kalau dari pengalaman yang saya lalui sih, yang paling berharga sih sebenarnya ikut organisasi ya. Jadi maksudnya selain belajar tentunya, selain belajar ya mungkin yang paling berharga itu adalah ikut organisasi. Jadi di organisasi kan kita belajar untuk kerjasama, belajar untuk juga bersosialisasi dengan orang lain gitu. Dan di pekerjaan tuh pasti harus ada itu gitu, ada cara untuk sosialisasi dengan orang lain, dengan atasan, dengan kerjasama dengan teman juga gitu. Nah itu penting banget sih untuk dilakukan ketika lagi kuliah gitu. Jadi ya saran saya sih jangan cuma kuliah pulang gitu ya, ikut organisasi. Kupu-kupu ya Mbak ya, kupu-kupu ya, kuliah pulang. Iya. Jadi ya saya juga ngeliat beberapa teman-teman saya juga yang mungkin kalau misalnya secara akademis mungkin mereka nggak terlalu wow, tapi secara organisasi mereka
cukup aktif, dan sekarang saya lihat mereka lebih posisi mereka di perusahaan mungkin jadi lebih cepat naik gitu. Jadi karena mereka yaitu ada pengalaman untuk berinteraksi sama orang kayak gitu. Ya, jadi ini ya nggak salah lah ya. Saya juga zaman saya dan juga zaman senior-senior itu juga gitu. Kamu itu nanti harus aktif organisasi. Jadi benar ya, sampai sekarang, sampai zamannya Mbak Sinta masih sama ya itu terjadi ya. Iya betul Pak. Betul Mas, saya juga dulu waktu pas saya kuliah juga kan sering banget alumni bilang kayak gitu kan. Jangan cuma kuliah pulang gitu. Dan ya saya sekarang ngerasain sendiri gitu. Oh ya, saran itu tuh emang benar gitu. Jangan kuliah pulang doang gitu. Karena ya kalau cuma pelajaran aja yang didapat, kurang sih untuk di dunia pekerjaan gitu. Karena ya seperti yang Mark Oxy tadi bilang, yang dipakai ada sebenarnya yang dipakai pelajaran gitu yang sejalan dengan pekerjaan, tapi kan nggak semuanya itu dipakai gitu. Bahkan ada hal-hal yang lebih penting yang harus kita pelajari, yaitu ya tadi sosialisasi dan sebagainya. Oke, baik nih Mbak. Berarti ini pesannya mahasiswa jangan jadi kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Jadi betul banyakin main di organisasi. Ya, tapi jangan kasihkan main juga ya, ntar lupa. Oke, berikutnya nih. Nah, ini masih seputar cara ini mencari pekerjaan ini. Nah, ini saya tujukan ke Dimas ya. Nah, ini pertanyaannya agak sulit nih Dimas ya. Oh, ini biar Dimas ini agak mikir dikit lah ini. Nah, ini pertanyaannya gini nih. Bagaimana ya cara mendapatkan pengalaman kerja setelah lulus dari teknik fisika? Tapi ada pandemi COVID-19 ini kan susah nih mau cari kerjaan. Itu gimana caranya mau dapetin pengalaman kerjaan? Terus bagaimana kiatnya supaya kita tuh dapat pengalaman lah di bidang yang relevan dan diminati? Gimana nih kira-kira Mas Dimas nih? Sebenarnya lebih banyak opportunity pada saat COVID kalau menurut saya dibandingkan pada saat sedang biasa. Dengan sekarang COVID, kawan-kawan bisa menggunakan meleverage kayak platform sekarang ini ya, kayak Zoom atau yang teleconference, dan langsung berhubungan dengan praktisi-praktisi yang dalam kondisi normal tuh bakal susah untuk kawan-kawan jangkau. Kebetulan saya aktif di salah satu what we call energy community under NRK. Di situ ada banyak praktisi yang ngebawa problem yang mereka hadapi di pekerjaannya, dan itu menjadi bagian menjadi suatu topik riset yang bisa diambil oleh kawan-kawan mahasiswa. Banyak saya saat ini megang 2 topik riset. Pertama mengenai machine learning, aplikasi machine learning di industri migas. Kemudian satu lagi mengenai proses safety. Itu yang sekarang saya bimbing, kebanyakan sih dari petroleum engineering ya. Agak lucu sih sebenarnya karena saya orang teknik fisika, tapi yang masuk ke topik saya kebanyakan orang petroleum, sama dari chemical engineering. Karena proses safety engineering itu agak agak erat kaitannya dengan chemical engineering. Itu bisa jadi ini buat kawan-kawan sih. Kita akan ada beberapa batch, saat ini masih batch 2. Ini programnya sekitar 3 bulan. Setelah itu nanti akan buka lagi batch 3. Ya, hopefully ada kawan-kawan TF di batch berikutnya yang bisa ikutan. Ini menurut saya sangat-sangat bagus. Teman-teman langsung bisa mendapatkan bagaimana caranya bekerja sama dengan multidisiplin team, menghadapi topik-topik riset yang up to date, yang memang menjadi challenge kami praktisi di lapangan. Jadi ya ini menurut saya sangat-sangat bagus lah untuk kawan-kawan bisa ikuti. Jadi ya pandemik ini bukan suatu halangan ya buat kawan-kawan untuk bisa belajar maupun berkarya di bidang yang ingin kawan-kawan ingin minati di ke depannya. Itu kira-kira Mas Baby. Oke, berarti kalau dengan kata lain nih, opportunity ini di pandemi ini justru makin banyak ya, bukannya? Benar, Mas. Oh,
tapi cari kerja susah loh katanya Mas Dimas, benar nggak sih? Nggak juga, saya dari LinkedIn ada beberapa rekruter yang approach saya, dan saya juga dapat cerita dari kawan-kawan fresh grad, asal mau mencari dan punya punya skill-skill yang dibutuhkan, itu tidak sesusah itu kok untuk mencari kerja. Kalaupun misalnya kawan-kawan belum dapat kerjaan yang sesuai, banyak kok perusahaan-perusahaan yang memberikan semacam bootcamp untuk kawan-kawan ikuti. Ntar dari situ, lulusan dari bootcamp itu ntar bakal direkrut. Aduh, saya lupa namanya, Altera kalau nggak salah. Itu nyediain program seperti itu, dan banyak rekan-rekan saya, bahkan di angkatan saya, itu ngambil program tersebut, dan alhamdulillah ya terpilih lah jadi pegawai di sana. Dan skill-skillnya menurut saya tuh sangat relevan dengan zaman sekarang ini, di mana sekarang zamannya industri 4.0 ya. Di situ bootcamp-nya lebih menekankan ke bagaimana mengaplikasikan teknologi-teknologi di industri 4.0 ke untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita di industri. Oke, wah mantap nih Mas Dimas nih. Kita ini pindah ya ke topik yang lain. Nah ini sepertinya pertanyaan ini sudah dialami oleh alumni dari zaman dahulu ya, sebelum saya, bahkan sampai sekarang juga kayaknya masih terjadi. Nah ini saya mau tanya ke Mas Oksi ya, yang lain, yang panelis lain boleh juga ya, mau menanggapi ya ini ke Mas Oksi lah terutama ini. Nah ini seringkali ya terdapat lowongan kerja itu tidak mencantumkan lulusan teknik fisika pada job desk ya atau job requirement. Padahal kalau dilihat-lihat nih skill set yang dibutuhkan tersebut dimiliki oleh lulusan teknik fisika. Kok nggak ada ya lowongan buat lulusan teknik fisika itu ada apa nggak sih sebenarnya gitu, pertanyaannya gitu. Terus ini isi penanyanya juga kayaknya pertanyaannya borongan ya, dia concern apakah teknik fisika itu memang masih kurang dikenali di dunia kerja dan kalangan profesional. Bagaimana kesan perusahaan itu terhadap teknik fisika dan lulusannya saat ini. Gimana Mas Oksi atau panelis lain mungkin juga mau menanggapi? Silakan Mas Oksi dulu. Iya, kalau dari saya sih teknik fisika itu dikenal banget, harum lagi kok dikenal. Jadi lulusan teknik fisika itu karena mereka belajar apapun jadi bisa basic-basicnya kuat. Apalagi kalau feedback ya Mas? Ya, bagus nih. Oh, bagus, oke. Iya, jadi kalau misalnya ada lowongan nggak ada teknik fisiknya tapi skill set yang kalian yakin, oh sebenarnya saya bisa itu, misalnya ini sebenarnya tulisannya elektro gitu, udah apply aja, jangan milih-milih lah. Jadi kalau saya dulu semua pokoknya yang elektro, industri, apapun saya masukin aja. Nanti kan itu tergantung preference dari pencari kerjanya ya. Apakah mereka memang strict ke elektro aja atau teknik fisika aja. Tapi kalau lowongannya instrumen itu udah pasti teknik fisika sikat lah. Ya, kalau lowongannya hukum itu disikat juga dulu nggak Mas masuk sih? Enggak ya? Enggak. Hukum walaupun sering dihukum dosen, tapi kalau lowongannya hukum jangan di-apply. Teknikal, manajemen atau instrumen, kontrol, sikat lah, fisika bangunan. Iya. Kita hajar semuanya. Oke. Yang panelis lain ada yang punya pengalaman mirip sama Mas Oksi nggak? Siapa? Pak Sinta? Saya ada, Pak. Silakan. Siapa nih? Paula ya? Selamat sore semuanya. Mungkin saya mau coba menjawab dulu tadi, mungkin ada pertanyaan yang sedikit berkaitan tentang sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke dunia kerja. Tergantung sih, kalian mau ambil pekerjaan, kok suara saya bergema ya? Bagus sih Mbak, bagus. Bagus. Tergantung sih, karena mungkin di bidang engineering itu ada dua posisi nanti yang bisa dipilih, antara jalur struktural yang misalkan mau jadi supervisor, superintendent, manager, business unit head dan lain-lain, atau masalah spesialis.
Nah, gimana ya, dari pengalaman saya tuh sebenarnya udah pernah ganti posisi 2 kali, Pak Webi. Ya, jadi pertama kali saya masuk perusahaan yang saya bekerja di tempat saya bekerja saat ini, pertama kali saya masuk itu sebagai instrument engineer. Nah, tapi mungkin, makna kata engineer di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tentunya tidak sama. Misalkan saya bandingkan dengan teman saya yang ada di Chandra Asri Petrochemical, yang ada di Pertamina, yang ada di Chevron, dan lain-lain itu pastinya beda. Nah, ternyata, instrumen engineer di tempat saya bekerja saat ini itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, satu hal yang saya rasa sebenarnya agak lack of ya dari lulusan ITB itu bagaimana caranya self branding. Mungkin terutama TF, karena gimana ya, istilah di luar negeri TF itu dikenal sebagai round engineer atau general engineering. Jadi kita bisa memasuki sektor atau field apa aja. Nah, cuma satu hal yang kurang itu adalah gimana kita self branding. Jadi waktu itu saya karena mungkin masih berpikirannya saya dulu mengerjakan tugas akhir di bidang kontrol modern, selain itu juga proses kontrol dengan Pak Yul dan Pak Augie. Jadi, oke, saya mau coba masuk ke kontrol sistem, mengerjakan DCS. Nah, ternyata juga, maksudnya kalau mungkin apa ya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya lagi. Jadi, kalau di industri yang apa ya, manufacturing atau misalkan operasional yang menghasilkan barang jadi itu kita hanya melakukan satu hal yang konstan, mengganti program segala macam. Nah, sampai akhirnya saya diminta untuk join di improvement team itu yang mengurusi project-project dan barulah saya mengurusi project yang khusus dengan automation gitu. Jadi penting sih dari kita untuk bisa apa ya, self branding. Masalah skill sih kayaknya kalau misalkan teman-teman nggak bisa menyebutkan teman-teman mahir di bidang apa, kok saya sih selalu jaga-jaga untuk menyiapkan CV dan transkrip siapa ya. Jadi maksudnya supaya orang yang tentunya tidak tahu apa-apa tentang kita lulusan teknik fisika itu bisa tahu sebetulnya dulu di masa kuliah kita belajar apa, kompetensi kita di bidang itu bagaimana, dan kita setidaknya udah punya baseline untuk belajar hal-hal yang baru tadi. Nah, kalau hukum, terserah sih mau disikat atau enggak. Oke, makasih dari saya itu aja. Iya, 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 iya. Ya mungkin perlu mengukur ini ya, mengukur diri lah ya. Maksudnya kalau kita lulusan teknik fisika ya jangan nyamber inilah lowongannya orang yang kita sama sekali nggak kuasai. Oke, terima kasih Mbak Paula. Wah, sama Mas Oksi ini pencerahan sekali nih untuk yang masalah ini ya lulusan. Ini jadi udah terjawab ya ini ada nggak ada lowongan kita sikat kata Mas Oksi seperti itu, dan juga jangan keder ya dengan yang namanya bidang-bidang yang lain tuh kita insya Allah bisa. Jangan Nah, lupa ini self branding. ya betul. Terus kemudian yang berikutnya nih, nah saya mau nanya ke Mas Dimas saja dulu lah. Nah, ini sekarang nih tadi fasenya perburuan pekerjaan. Nah ini sekarang nih di ini nih fasenya ini fase sudah dapat kerjaan nih. Nah, ini kalau dari menurut Mas Dimas nih, setelah mendapatkan pekerjaan, itu apa saja ya tips dan kiat sukses ketika menjalani dunia kerja? Nah, gimana Mas Dimas? Yang pertama sih menurut saya supaya kita bisa sukses ya di apapun itu ada dua utamanya. Pertama, kita mau belajar lagi, dan yang kedua kita mau kerjasama. Dua itu aja kita pegang, mau di mana aja kita akan sukses. Ya alhamdulillah sih saya mengalami apa ya? Saya sudah di berbagai posisi yang berbeda-beda. Saya mulai karir saya sebagai field engineer di Halliburton, di mana kerjaannya itu sangat menguras fisik, nguras mental, dan itu kerjanya kerjasama banget. Dan itu sesuatu yang baru. Cuma menariknya adalah kalau kita pelajari lagi hal yang apa ya, itu nggak baru-baru banget. Contohnya saya waktu itu di Wireline ya.
itu basic dari wireline adalah pengukuran, di mana pengukuran adalah ilmu yang FT banget kan. Nah, kalau kawan-kawan yang belajar fisika kuantum terutama ya, itu pada nggak tahu nih apakah fisika kuantum ini ntar akan kepake di kerjaan. Itu kepake banget. Kita di logging tools kita, beberapa logging tools kita itu memakai prinsip-prinsip yang kita pelajari di fisika kuantum. Atau misalnya belajar mengenai fenomena gelombang. Apakah itu akan kepake? Wah, kepake banget. Itu juga beberapa tools kita basicnya di sana. Jadi ya, ya karena saya waktu itu saya mau belajar, saya mau kerja sama, ya alhamdulillah I could perform in that role. Terus saya juga pernah lagi ditugaskan, waktu saya masuk Chevron, kebetulan sih waktu itu posisinya memang WTF banget ya, saya megang di SCADA and Instrumentation Project. Cuma habis itu saya setahun di situ, tiba-tiba kita reorg besar-besaran, saya kelempar jadi reliability engineer rotating equipment. Itu isinya anak mesin semua. Saya awalnya ngerasa I'm set up for failure here. Ini ilmu-ilmunya bukan ilmu-ilmu saya banget. Tapi setelah saya pelajari, terus saya coba ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, saya build good relation dengan customer, dengan leader, dengan engineer-engineer yang lain. Saya bisa lihat bahwa kita bisa kok mengaplikasikan ilmu-ilmu kita yang core TF ini ke sini. Bahkan kalau dilihat-lihat banyak kok ilmu-ilmu core yang di reliability engineering itu kita pelajari juga di TF, seperti misalnya mechanics of materials atau ya hal-hal yang berbau material, karena di sana ada kita belajar mengenai failure mode, bagaimana kalau misalnya equipment itu failure mechanism, itu sedikit banyak sebenarnya dibahas juga di mata kuliah itu. Ya saya juga jadi ke-refresh lagi. Tambah lagi sekarang dalam kita reliability engineer kan tugasnya sebenarnya menjaga supaya aset-aset ini tetap reliable, tetap dengan membuat program-program maintenance. Nah, ilmu kita di instrumentasi itu membuat kita punya pandangan baru bagaimana kita bisa mengaplikasikan sensor-sensor di critical komponen dari equipment, sehingga kita bisa mendapatkan data ahead mengenai kondisi equipment itu. Itu kita sebutnya sih predictive maintenance ya. Jadi dari data-data itu kita lihat gimana trending variabel-variabelnya. Di situ kita bisa tahu kondisi ininya. Jadi ya dengan kita mau belajar dan kita mau kerja sama, ya you'll go far in life. Mau dimanapun juga. Oke. Gitu Mas Webi. Sip. Wah, ini berarti harus terus belajar ya, never ending learning berarti ya. Benar, Mas. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini ke Mbak Sinta dulu nih, Mbak Sinta. Mbak Sinta ini ada yang nanya nih, bagaimana perjalanan karir? Oh, ini sebenarnya ditujukan ke semua sih, tapi nggak apa-apa lah. Ke Mbak Sinta dulu nih. Bagaimana perjalanan karir Mas, Mbak, Akang, Teteh sebelum menduduki posisi sekarang? Apa yang membuat Mas, Mbak, Akang, Teteh memilih jalan tersebut? Silakan Mbak Sinta, mungkin mau nanggapin. Ya, Mas, perjalanan karir saya ya, mungkin saya kan lulus tahun 2014, sempat kosong 9 bulan, itu saya juga merasakan bagaimana susahnya mencari kerja, padahal saat itu bukan kondisi pandemi atau apa gitu, tapi ya emang belum rezekinya aja waktu itu saya cari kerja 9 bulan, baru diterima di PT Cinovasi Rekap 5, itu perusahaan EPC company di bidang instrumentasi dan kontrol. Awal-awal di sana saya diposisikan sebagai dokumen kontrol di project Pertamina Gas kalau nggak salah, itu di Mundu. Setelah itu, mungkin setelah project di Mundu itu, saya selain sebagai dokumen kontrol, tapi saya juga mulai belajar untuk bantu-bantu teman saya yang juga
ngerjain proyek sebagai engineer gitu. Jadi ketika ada suatu hal yang perlu dibantu ya saya juga bantu. Mungkin ketika itu atasan saya kan ngelihat mungkin ada potensi lebih sehingga setelah masa probation itu langsung jadi instrument engineer. Instrument engineer lalu nggak lama dari situ juga dipercaya juga untuk jadi grup leader untuk grup leader untuk engineer yang mengerjakan proyek plantation karena saya juga setelah dari Mundu itu saya masuk ke proyek biogas untuk di pabrik kelapa sawit. Nah, itu jadi saya jadi grup leader di proyek plantation. Lalu terakhir jadi project leader di beberapa proyek lagi di Inovasi. Lalu tahun kemarin itu saya resign dari Kedai Inovasi dan masuk ke LAPAN sebagai pengawas antariksa. Sekarang masih CPNS berarti. Kenapa saya memilih untuk pindah itu karena satu sih yang utama itu saya kan perempuan ya, meskipun sekarang saya belum menikah, tapi kalau misalnya saya membayangkan diri saya di suatu saat nanti ketika sudah menikah, punya anak dan masih bekerja sebagai engineer di perusahaan EPC mengerjakan proyek tuh rasanya tuh sulit untuk membagi waktunya untuk ke keluarga dan ke pekerjaan karena memang menyita waktu. Yang saya alami itu memang menyita waktu sekali, sering lembur, bahkan kadang ada waktu nggak pulang atau misalnya harus ke site beberapa bulan gitu kan. Nah, itu akan sulit sebagai saya kalau saya nantinya sudah mempunyai keluarga gitu. Jadi saya putuskan untuk pindah ke perusahaan yang mungkin memiliki waktu bisa saya bisa lebih baik itu mengatur waktunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang saya waktu itu pilih kenapa sih harus ke PT Cinovasi, memang dari awal dari sebelum lulus pun saya memang sudah tertarik dengan instrumentasi atau pengukuran kontrol yang kayak gitu. Jadi memang dari pemilihan TA pun ya disesuaikan dengan minat saya itu. Jadi ketika saya cari kerja pun ya cari kerjanya yang seputar instrumentasi kontrol dan seperti itu sih. Wah ini ceritanya Mbak Sinta ini luar biasa ini. Saya tadi nangkap 9 bulan sempat jobless berarti ya Mbak Sinta ya? Iya benar Pak. Nah itu gimana ya perasaan Mbak Sinta ini? Soalnya ada pertanyaan yang mirip nih. Ada yang sudah lulus katanya ini setahun nih kok kayaknya merasanya putus asa. Terus kemudian ini mau nyari kerja kok susah dan sebagainya ini pandemi ini ya. Nah ini bagaimana Mbak saran atau feedback Mbak Sinta ini untuk teman-teman atau alumni TF atau mahasiswa TF yang mungkin akan mengalami seperti itu, ininya gimana sarannya? Iya pasti saya juga dulu untuk pas 9 bulan nggak bekerja itu ngerasanya ada putus asa gitu. Bahkan teman-teman saya kayak sampai nanya, kok kamu nggak dapat kerja sih gitu, kok belum dapat kerja sih. Saya sempet saya nangis-nangis juga depan teman saya gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa nggak dapat kerja gitu kan. Saya ngerasa saya punya punya skill, saya saat kuliah saya bisa ngikutin gitu pelajarannya, tapi ya mungkin emang belum jodohnya aja gitu kan. Saya beberapa kali ke Jakarta bolak-balik untuk interview, ikut tes gitu kan. Ya yang kalau dari saya pribadi sih mungkin memang ya nggak boleh nyerah gitu. Kalau misalnya nyerah ya mau gimana gitu. Jadi setiap hari pasti harus ada beberapa beberapa apply ke beberapa perusahaan gitu. Pokoknya apapun yang ada hubungannya sama FT atau misalnya kalau saya pribadi kan karena saya sukanya kontrol atau misalnya instrumentasi atau juga bisa nyambung-nyambung ke elektro. Nah, saya paling apply-nya ke yang kayak gitu, yang instrumentasi, kontrol, ada kata-kata PLC, ada kata-kata DCS, saya apply gitu kan, atau misalnya elektro, saya juga ikut apply gitu. Jadi spam apply
ke banyak perusahaan aja gitu. Terus selain itu juga kalau saya pribadi, karena ternyata ibu saya tuh nggak meridoi saya untuk kerja di luar Bandung gitu. Jadi ketika saya apply ke banyak perusahaan di luar Bandung tuh mungkin nggak ada susah aja gitu jalannya ketika saya apply ke perusahaan di Bandung. Ternyata cepet banget, bahkan saya kayak baru interview hari ini, besoknya saya udah dibilang sama atasan saya kayak, besok kamu bisa nggak buat masuk gitu. Jadi kayak cepet banget gitu prosesnya ketika saya pas apply di Cinovasi gitu. Jadi ya mungkin ya pertama sih ya jangan menyerah. Pasti ada, kalau ada ada rezekinya pasti akan dimudahkan. Terus yang kedua, saran saya adalah minta restu orang tua dan jangan lupa berdoa, itu sih. Ya. Wah, ini berharga sekali nih. Jadi jangan pernah menyerah, terus kemudian minta restu orang tua ya. Wah, ini harus kita note nih buat kita semua. Oke, ini berikutnya nih sebelum yang terakhir ya. Ini saya tujukan ke Mbak Paula, nanti yang lain boleh menanggapi atau Mas Oksia juga boleh nanggepin. Nah ini nih ya, masalah branding nih. Kelihatannya ini masalah brandingnya teknik fisika ya, bukan branding dari teman-teman. Jadi kelihatannya teknik fisika itu nggak semasyhur atau nggak seterkenal atau sementereng teman-teman jurusan lain dengan yang dibekali dengan major branding yang kuat, sehingga lulusannya itu jelas atau tahu mereka tuh akan ke arah mana. Nah, padahal nih katanya teknik fisika itu memiliki kemampuan multidisiplin yang kuat. Nah, sebenarnya bagaimana ya kita mau memanfaatkan branding teknik fisika ini ketika ini mencari pekerjaan atau meniti karir? Nah, mungkin boleh Mbak Paula dulu. Oke, terkait dengan branding ya Pak. Saya pernah ikut seminar tentang self branding. Jadi di situ disebutkan sebetulnya cara terbaik untuk merepresentasikan siapa kita itu lewat karya tulisan. Misal ada teman-teman yang tugas akhirnya pernah diajukan ke conference IEEE atau misalnya yang lain, itu salah satunya bisa jadi bahan pertimbangan gitu kan. Nah, di samping itu sebenarnya gimana ya, agak aneh sih kalau misalnya kita tiba-tiba bilang, misal kita sudah dari pengalaman saya Pak ya, dulu sewaktu saya masuk kerja sebenarnya saya itu kadang merasa kenapa sih HR tuh hanya memilih kriteria pegawai itu berdasarkan jurusannya gitu kan, bukan sebenarnya ada banyak hal yang kita bawa selama kuliah. Nah, mungkin ada bagusnya setelah kita negosiasi pekerjaan lalu terima offering letter itu kita negosiasi ulang. Contoh dulu misalkan sewaktu saya pertama kali join, ya saya gimana ya? Pertama-tama sih minta kesediaan dari HR dan usernya dulu bahwa mungkin ekspektasi saya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengisi satu posisi tertentu. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi sebenarnya saya tunjukkan transkrip, meskipun ya bukan yang IPK-nya 4 atau gimana gitu kan. Nah, setidaknya mereka punya suatu sumber untuk dijadikan justifikasi bahwa sebenarnya meskipun teknik fisika itu ya memang tidak terkenal teknik kimia misalnya atau teknik mesin yang secara gamblang bisa dikategorikan posisinya apa. Nah, tapi gimana ya contoh sederhananya ya, kalau misalkan kita udah terlanjur memasuki satu posisi pekerjaan tertentu gitu kan. Nah, terus kita pengen pindah field karena entah misalnya merasa bosan atau sudah terlalu menguasai bidang tersebut, atau misalnya ada dirasa, wah ini ada satu prospek yang lebih baik gitu kan. Nah, sebenarnya dengan apa ya, basic yang sudah kita punya tadi itu kita bisa masuk ke situ. Oke, baik Mbak Paula. Kalau Mas Oksi gimana tuh, Mas Oksi? Oke, sebenarnya kata kuncinya itu adalah gimana cara kita nge-branding teknik fisika itu bahwa itu mampu untuk pekerjaan itu. Sebenarnya kalimat pertama yang diajuin interviewer itu pasti tell me about yourself gitu kan. Ya, ceritakan diri kamu. Nah, kita ceritakan TF itu belajar ini. Jadi si rekrutmen pun, oh mereka dapat trust gitu. Oh, ternyata teknik fisika tuh belajarnya ini, berarti mungkin di pekerjaan ini dia bisa langsung nangkep gitu, bisa belajar ini, belajar itu. Jadi branding yang pertama itu adalah itu.
adalah ketika tell me about yourself, ceritakan kita tuh belajar apa waktu kuliah, bahwa kita tuh mampu loh buat pekerjaan ini, gitu. Yakinkan rekrutmen. Ya sama kayak inilah, lagi PDKT gitu kan, lagi makan berdua, personal branding, oh iya saya ini anaknya gini-gini, prestasinya ini, gitu. Jadi anggaplah teknik fisika itu adalah gimana caranya kalian nge-branding kalian di gebetan kalian gitu. Gimana caranya dia tertarik, gebetannya tertarik sama kita. Percaya, oh ini orang ternyata ini, ya, begitulah. Trust. Kalimat utamanya adalah gimana caranya si rekruter itu bisa percaya sama kita. Gitu deh. Oke, bagus juga nih Mas Oksi, analoginya seperti PDKT ya, ke mungkin cowok atau cewek yang kita sukai ya. Jadi memang harus memperlihatkan kualitas. Wah, oke. Wah, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi dari saya kita simpan mungkin yang dari audiens ya, mungkin ya Mbak Rini. Iya, boleh sekali Pak Mas Babu. Iya. Jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab bersama audiens. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dan hendak mempertanyakannya langsung kepada panelisnya, silakan raise hand. Jika misalnya punya pertanyaannya itu lebih dari satu atau ingin menyampaikan pertanyaan lebih jelas, boleh raise hand. Saya cek dulu apakah ada yang raise hand. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang raise hand, nanti kita bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dan juga di link slide. Mbak Rini juga boleh nanya. Iya, jadi saya juga punya banyak pertanyaan sebenarnya. Dan ini sebenarnya ini sangat menarik sebenarnya saya. Oke, kita lihat ternyata di raise-nya nggak ada, jadi kita baca aja. Ada pertanyaan. Oh, suaranya timbul ya? Oke, kita ulangi sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi. Jadi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada panelisnya, silakan aja raise hand. Kalau misalnya nggak ada, nanti saya akan bacakan pertanyaan yang ada di link Slido atau di komentar. Oke, sekarang kita langsung aja ke link Slido, udah banyak pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Anonymous, jadi nggak ada namanya. Pertanyaannya adalah, untuk menjadi seorang engineer yang berhubungan dengan proses kimia, seperti Mas Dimas dan Mbak Paula, apakah kemampuan yang dimiliki lulusan teknik fisika itu cukup? Sepertinya kita satu pertanyaan dulu, langsung dijawab kepada... Jawab aja ya. Iya, boleh. Silakan, Mas. Sebenarnya sih cukup banget ya. Cukup banget. Jauh. Kita, ilmu yang kita pelajari itu sebetulnya jauh lebih lengkap daripada teman-teman yang proses. Sebagai contoh, saya pernah megang proyek gas plant, di mana yaitu identik dengan teknik kimia ya, gimana mendesain suatu gas plant yang ini. Kalau mungkin saya cerita sedikit lah apa itu gas plant, teman-teman belum pada ngerti. Jadi gas plant itu adalah suatu pemrosesan untuk mengolah gas yang keluar dari production fluid, sehingga gas ini bisa digunakan untuk ya macam-macam sih. Biasanya dua fungsinya. Pertama, kita jual ke ke customer, atau kita gunakan lagi untuk fuel power generation plant. Nah, di situ kan sebenarnya proses banget ya. Tapi saya sebagai engineering physics graduate, saya ngerti gimana cara desain proses. Itu kita pelajari di termodinamika. Ya, saya ada belajar dikit lagi lah mengenai kesetimbangan massa apa segala macam. Cuma karena kita punya basicnya, yaitu bukan sesuatu yang butuh effort yang terlalu besar. Terus di situ supaya proses ini berjalan dengan lancar, dengan baik sesuai dengan desain kita harus memastikan bahwa kontrol sistemnya itu bagus. Nah, orang teknik kimia biasanya nggak banyak yang ngerti. Itu ranah kita. Orang elektro juga nggak banyak ngerti. Mereka sih ngerti gimana cara mendesain algoritma kontrolnya, karena mereka mau pelajari hal itu. Tapi bagaimana
punya sistem kontrol, mulai dari instrumentasi sampai gimana controller ya, gimana algoritma kontrol segala macam, itu mereka nggak pelajari. Nah itu kita punya. Kita sebagai graduate dari engineering physics punya. Makanya akan akan lebih baik buat kawan-kawan, saran saya itu kuasai basic. Itu penting banget. Apa yang kawan-kawan pelajari pada saat kuliah semuanya penting banget. Itu kuasailah supaya apa yang senior-senior pernah bilang bahwa engineering physics bisa kemana aja, itu bisa kawan-kawan alami sendiri. Kalau dari saya sih itu. Mungkin Mbak Paula bisa menambahin kalau ada. Ya, terima kasih jawabannya Pak Dimas. Saya coba menjawab pertanyaan ini ya. Ya, setuju saya dengan jawabannya Pak Dimas. Sebetulnya kita itu punya basic yang jauh lebih dari cukup dibanding teknik kimia. Mungkin kalau teknik kimia lebih spesifik kepada proses bagaimana misalnya cara mengutilize energi power dengan memodifikasi proses mereka. Nah, tapi kita juga ada belajar tentang misalkan mekanika fluida, transfer kalor dan massa, terus juga konversi energi. Mungkin satu mata kuliah yang cukup penting diambil ya di teknik fisika itu mata kuliah S2 yang didoseni oleh Pak Yul, namanya proses kontrol. Itu sangat bagus karena itu semacam mengintegrasikan kontrol dengan proses. Karena sebenarnya kalau dari sepengalaman saya, proses di setiap industri itu pasti berbeda-beda, dan ketika misalkan ada satu karyawan baru, pasti semua diajarkan paling dasarnya itu di pemahaman bagaimana proses ini beroperasi. Nah, di samping itu juga sebenarnya keunggulan kita dibanding lulusan teknik kimia itu kita bisa baca diagram PNID. Mungkin kalau teknik kimia hanya familiar dengan PFD, kan ya, proses flow diagram, kita bisa sampai paham ke PNID-nya. Selain itu juga electrical diagram, logic yang di DCS ataupun di PLC, misalkan ladder diagram. Selain itu juga DCS misalkan di function block control, atau misalnya ke kontrol yang lebih modern, itu kita bisa lebih familiar. Nah, mungkin yang perlu dititik beratkan kalau misalnya rekan-rekan pengen masuk ke pekerjaan yang sebenarnya lebih lebih bisa dikategorikan ke dalam ranahnya proses teknik kimia atau kimia murni, coba ditonjolkan aja yang mata kuliah tadi, sama pemahaman umum lah tentang hal itu. Jadi lebih cukup sih kalau jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas dan Mbak Paula. Benar sekali, ternyata kita sebagai mahasiswa, apalagi saya masih tingkat 2 ya, berarti harus benar-benar fokus di basic kita sebagai seorang engineer. Jadi kita harus benar-benar serius dalam kuliah ini agar nanti kita bisa bersaing dan memiliki ilmu-ilmu yang harus kita bawa dalam dunia pekerjaan. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini ada yang menarik nih menurut saya. Pertanyaan yang kedua, Kak, kalau di dunia kerja apa saja yang pernah Kakak alami atau ketahui terkait kecenderungan untuk korupsi, berbohong, atau tindakan nge-cheat lainnya? Ini dipersilahkan kepada para panelis yang ingin menanggapi. Mungkin Mas Oksi boleh saya tanggapi? Mbak Sinta silakan. Oke. Terkait hal ini ya, kan saya lama di EPC company ya, mungkin mirip juga dengan Mas Oksi kan ya. Dan kebetulan kan company saya bukan company yang besar gitu, jadi mungkin manajemennya belum sekuat kalau kayak Rekin kayak gitu. Nah, dan beberapa orang itu diberi tanggung jawab untuk megang uang gitu, terutama project manager sih. Nah, beberapa kali ada kasus kayak gitu, ada kasus untuk korupsi dan lain-lain itu sih, kayak ada aja gitu celahnya, banyaklah celahnya untuk melakukan hal tersebut ya. Makanya kita juga perlu punya integritas juga ya, jangan sampai seperti itu gitu. Karena ya celah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu pasti ada aja dimanapun. Kalau yang di project yang kayak saya kerjakan ya memang
itu celahnya ya di uang project pasti gitu. Saya juga beberapa kali megang uang project, kalau saya mau bikin nota palsu bisa aja gitu, kalau saya bikin untuk diklaim gitu kan sebagai ini. Tapi ya buat apa sih kita ngeklaim sesuatu hal yang mungkin nggak seberapa, tapi integritas kita hancur, masa depan kita juga ya ya kalau ketahuan udah pasti nggak akan mungkin kita dipercaya lagi gitu sama orang-orang. Beberapa kali di perusahaan saya itu ada beberapa orang yang ketahuan dan ya pasti ada yang di layoff, ada yang langsung dikeluarkan secara tidak hormat, ada yang langsung kena sanksi gitu kan. Tapi ya mau nggak mau pasti orang yang kayak saya misalnya tahu si A misalnya melakukan hal seperti itu, ya akan sulit untuk melepas cap si A ini tuh orang nggak baik, itu akan sulit untuk melepas cap saya pada orang itu gitu kan. Ya, jadi ya harus punya integritas yang kuat sih. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Boleh saya jawab sedikit? Ya, silakan Mbak Paula. Mungkin tadi kalau yang diceritakan Mbak Sinta itu kemungkinan kita melakukan kecurangan kan ya. Nah, tapi saya ingin cerita tentang gimana ceritanya kalau misalkan kita berada di posisi orang yang mengetahui bahwa satu kelompok atau satu individu itu melakukan kecurangan. Nah, saya pernah mengalami juga. Jadi katakanlah misalnya ceritanya di paper machine gitu kan. Nah, satu paper machine itu berjalan misalkan beroperasi 24 jam sehari nonstop. Nah, di samping itu dengan speed misalkan 1.500 meter per menit, tentunya produksi per hari misalkan katakanlah sekian. Nah, dalam satu kasus misalnya ada terjadi sheet break gitu kan. Jadi papernya yang lagi diproduksi itu putus di tengah jalan. Tentunya selagi misalkan operator tuh menstabilkan sistem dan mesin, produk yang tadi misalkan udah dikeringkan tapi belum di reel itu kan bakal reject kan. Nah, itu tidak diregister oleh operator operasional. Nah, saya hitung-hitung dalam misalkan 6 bulan terakhir jumlahnya itu signifikan sampai misalkan 10.000 ton. Nah, gimana ya? Di saat itu saya bingung sih, maksudnya apakah saya harus melaporkan atau tidak? Melaporkan kepada siapa, atau disimpan sendiri begitu kan. Tapi maksudnya saya coba pertimbangkan sebetulnya integritas setiap orang itu mungkin bergantung kepada posisi yang dipegangnya. Nah, karena posisi saya di sana hanya sebagai engineer dan bukan sebagai manajer, integritas yang dimiliki itu hanya sebatas disiplin, tidak bolos kerja dan tidak mencuri. Nah, jadi gimana ya, karena ada kasus di luaran sana yang misalkan kita melaporkan, ujung-ujungnya kita malah yang kena serang, misal tukang adu lah atau apa. Nah, jadi integritas itu perlu dijaga, tapi disesuaikan dengan posisi yang dimiliki rekan-rekan di tempat kerja juga gitu. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Paula. Nah, sedikit disimpulkan kali ya, ternyata kalaupun kita perhatikan di dunia kerja, tentu aja masih ada yang namanya korupsi atau ngecit-ngecit, kecurangan-kecurangan lainnya. Itu ternyata kata Mbak Sinta dan Mbak Paula berhubungan dengan adanya adanya celah ya, di mana ada peluang di situ kita bisa masuk, dan tentunya integritas kita sebagai seorang engineer, dan juga itu tergantung kepada di mana kita berada, di mana posisi kita dalam suatu pekerjaan. Nah, lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya ada pertanyaan yang like-nya banyak banget, itu 7. Saya bacakan aja. Bagaimana prospek ONG company saat ini terkait kebutuhan skill? Masih perlu fokus ke ilmu conventional instrument control atau lebih baik ke programming ML AI? Ini apakah ada penulis yang ingin menjawabnya? Oh, Mas Wewi mungkin. Mas Wewi. Silakan Mas Pak Dimas lah, orang gitu. Oke, jadi instrumen kontrol itu masih penting ya, karena mau gimana juga kita perlu untuk mengukur dan mengontrol proses-proses kita. Kalau punya kemampuan untuk mengaplikasikan machine learning atau AI itu akan lebih baik lagi. Karena biasanya sih kita untuk bisa mengaplikasikan AI atau machine learning, ya kita perlu instrumen-instrumen yang tepat. Nah,
mungkin ini perbedaannya antara kita di dunia kuliah sama dunia kerja ya. Pada saat kita mempunyai suatu konsep di dunia kuliah, kita cukup mengandaikan bahwa hal-hal lain seperti instalasi instrumen, pemasangan instrumen segala macam itu sudah ada, kita udah punya datanya, kita tinggal ngolah gimana supaya dari data-data ini itu kita bisa dapatkan suatu value tertentu. Sedangkan kalau di dunia kerja itu tidak sesederhana itu. Kita perlu mikirin dari A sampai Z. Oke lah, misalnya saya ambil contoh ada satu yang lagi saya study saat ini mengenai bagaimana kita bisa mengetahui kadar air, moisture content dari gas. Karena moisture content dari gas ini kalau bisa terlalu tinggi, apalagi kalau gasnya itu memiliki kandungan CO2 atau H2S yang tinggi, itu bisa membuat pipa kita gampang korosi. Nah, itu gimana caranya? Cukup dari data-data operasional seperti misalnya pressure atau temperature. Nah, berarti kan di sini kita harus mengukur nih pressure dan temperatur itu gimana? Pakai instrumen apa? Mau diletakkan di mana? Karena mau kita ukur misalnya dari keluaran gas kompresor langsung atau misalnya setelah dia melewati pipa berapa meter, itu akan beda. Jadi kemampuan kita sebagai instrumen engineer yang mengerti proses, yang mengerti instrumen itu penting. Tapi itu akan jadi value added lagi kalau misalnya kita punya kemampuan lain seperti tadi membuat suatu model machine learning atau ini. Ya gitu sih kalau dari saya. Jadi ya tetap perlu untuk kita punya ilmu konvensional yang tadi machine learning itu ya itu sebagai additional aja. Untuk di oil and gas ya menurut saya itu akan jadi diferensiator kita sebagai lulusan TF dibandingkan misalnya kalau misalnya mau fokus di machine learning aja, anak IF juga fokus di machine learning aja. Tapi anak IF itu tidak ngerti bagaimana kita mendesain suatu good instrumentation system yang bisa mendukung pembuatan model machine learning yang lebih robust. Kalau dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Apakah ada permisi? Ya, silakan Mbak Paula. Oh, enggak. Saya pengen ini sih ngasih jawaban yang mungkin sedikit agak out of topic dari pertanyaannya. Nah, jadi kan sebetulnya kalau di sini saya lihat bukan hanya di oil and gas ya, tapi sebenarnya di manapun, baik di manufacturing, di pulp and paper, oil and gas, kita tuh sebenarnya kalau kita konten pembicaraannya lagi bahas tentang teknologi, kita tuh hanya dikategorikan sebagai user. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi pengen masuk ke machine learning atau artificial intelligence dan lebih pengen jadi developernya, kayaknya lebih bagus masuk ke perusahaan-perusahaan supplier yang misalnya kayak ABB, Valmet, Voice, selain itu juga ada Andritz dan banyak lagi. Nah, jadi saya rasa sih mungkin teman-teman lebih bagus fokus ke bidangnya apa dulu, baru pilih field-nya, mau oil and gas atau dan yang lain gitu. Ya, luar biasa tuh, Mas. Coba kalau di saya kebetulan saya nge-develop sendiri juga sih. Jadi kita resource kita kan memang agak terbatas ya untuk mendevelop gitu. Jadi saya cukup sampai proof of concept. Kita kasih lihat it could work. Setelah itu untuk ininya ya kita kasih ke grup yang sesuai. Kalau tadi memang benar sih kata Mbak Paula, sebagai engineer kebanyakan kita sebagai user. Tapi ya kalau misalnya kawan-kawan pengen take a step forward, ya sebagai developer juga bisa. Karena kita punya technical background yang mumpuni untuk itu. Ya, betul, setuju. Saya juga maksudnya semasa saya di BCS, tapi nggak tahu ya, kami hanya diizinkan mengubah logik, tapi tidak masuk sampai ke software engineer-nya, karena itu mungkin biasakan platformnya hanya di lingkup si maksudnya penyedia software itu gitu. Nah, tapi betul sih, ada kesempatan kita untuk memodifikasi juga, asalkan misal vendornya memberikan kita akses untuk itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari panelis yang betul keren ya. Sedikit saya simpulkan mungkin, tapi sebenarnya udah sangat ringkas ya tadi
jawaban yang diberikan oleh Mas Dimas dan Mbak Paula, kalau sebenarnya instrumen kontrol dari kita sendiri itu penting banget, tapi kalau misalnya kita mau fokus di programming juga itu akan menjadi nilai tambah bagi kita, menjadi pembeda juga antara kita dengan teknik-teknik lainnya. Nah, langsung lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, ini sebenarnya pertanyaannya sepertinya udah dijawab tadi, tapi masih ada yang menanyakan dan like-nya juga banyak. Mungkin masih ada teman-teman yang bingung dengan pertanyaan ini ya. Kita tanyakan aja lagi. Bagaimana caranya agar lulusan teknik fisika dapat bersaing dengan jurusan lain yang memang khusus dalam satu bidang tertentu yang kita minati? Apakah ada panelis yang menanggapi? Boleh saya tanggapi? Boleh, silahkan Mbak Sinta. Iya, bersaing sama jurusan lain yang punya suatu bidang tertentu yang yang dikuasai ya. Ya sih kan teknik fisika itu belajar sedikit-sedikit banget ya, misalnya sedikit-sedikit elektro, sedikit-sedikit mungkin sipil, material kayak gitu. Tapi ya itu tadi yang dijelasin ya, kita punya basicnya itu gitu. Ketika kita punya basicnya, untuk pekerjaan pertama itu sangat-sangat cukup gitu. Kalau yang saya alami ya, saya di kerjaan yang PT Sinovasi itu pun nggak cuma mengerjakan instrumentasi aja gitu. Bahkan saya juga mengerjakan elektronya. Saya motor control center juga saya yang desain gitu kan. Jadi ya apa yang harus dilakukan, kita harus bisa meyakinkan rekruter kalau kita itu mampu gitu. Ya kalau misalnya ada seseorang yang sangat tertarik dengan elektro ya, kan pasti dia juga mencari lebih banyak tentang elektro itu. Nah, kita ketika ada interview atau apa itu ya harus bisa, yaitu self branding itu gimana caranya kita meyakinkan kalau misalnya kita ini bisa kok belajar ini, kita tahu A B C D F G gitu. Atau misalnya yang juga mau misalnya ke arah IF misalnya, coding dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu. Belajar lagi. Kalau mau lebih spesifik kayak gitu ya harus belajar lagi gitu, belajar laginya agar bisa meyakinkan si rekruter itu gitu. Bahkan ketika saya kemarin sebelum saya pindah ke Lapan ini, saya sempat juga dikontak oleh salah satu brand internasional gitulah, untuk dia mau rekrut saya untuk jadi product engineer untuk VSD gitu, untuk motor gitu kan. Padahal itu elektro banget gitu. Dia bisa, kenapa dia bisa yakin saya bisa ya, karena saya bisa meyakini dia gitu. Kalau saya pernah mengerjakan project VSD dan saya mampu untuk itu gitu kan. Kayak gitu sih dari pengalaman saya. Mungkin dikit tambahkan, luar biasa tuh Mbak Sinta. Memang benar sih, kita gimana cara meyakinkan. Mungkin ini sedikit tips ya buat teman-teman, terutama yang masih kuliah. Kalau kita pengen di suatu bidang tertentu dan kita pengen bisa stand out, ya salah satu caranya ikut lomba. Tunjukin kalau kita memang bisa. Ikut lomba apa? Misalnya sekarang tuh lagi banyak hackathon untuk yang suka sama machine learning ya. Ada BRI Hackathon, atau misalnya mau main di Kaggle, itu banyak kompetisi-kompetisi di Kaggle. Nah, dengan kita pernah ikut itu, bahkan kalau bisa menang di situ, ya itu jadi credibility kita bahwa oh kita bisa kok untuk itu. Atau ya ikutan apalagi ya, misalnya mau masuk oil and gas, itu suka ada rig design competition kan, sama teman-teman petroleum, ya gabung aja di sana. Terus bisa dapat gambaran, oh ini seperti ini ternyata kerjaannya. Dapat exposure juga mengenai apa yang kira-kira bakal dihadapi nanti pada saat kerja. Dan sebagai pembuktian bahwa oh kita bisa. Itu menurut saya suatu game changer lah
Saya kebetulan waktu dulu karena saya pengen banget dikontrol, saya ikut PLC Programming Competition. Ya, alhamdulillah waktu itu menang juara 1 bareng sama teman saya. Ya, itu yang saya jual pada saat saya interview. I can do this. Nah, gitu sih kawan-kawan. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mbak Sinta dan Mas Dimas. Nah, agar acara kita lebih interaktif nih, gimana kalau sekarang kita mau tanya jawabnya itu langsung dari pesertanya nih. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya jawab silahkan raise hand dan on mic. Kalau bisa on cam juga agar pertanyaannya bisa ditanyakan langsung kepada panelisnya. Pengen denger nih suaranya mahasiswa nih, dari tadi lihat tulisan, wah kayaknya sama mesin nih kayaknya. Boleh silakan. Ya, jangan malu-malu kawan-kawan. Ya benar banget nih. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita, Leonardi, kepada Leonardi, disilakan untuk on mic dan on cam. Halo, kedengaran nggak ya? Kedengar, Mas. Oke, perkenalkan ya, saya Leonardi, bisa dipanggil Leo. Tapi sebelumnya ya saya izin dulu ya, nggak on cam soalnya bandwidth-nya lagi rendah banget gini. Iya, nggak apa-apa. Jadi aku ingin tanya nih ke Mas Mbak yang udah kerja cerita. Jadi kan sekarang kan saya ceritanya nih, saya udah mulai mikir kan mau ke bidang apa dan mau kerja di mana, dan salah satu yang ingin saya lakukan itu ya dengan internship dulu gitu. Internship supaya saya bisa mengenal budaya di perusahaan tertentu gitu. Apakah langkah ini bisa dibilang tepat ya? Oke. Pertanyaannya dicukupkan oleh Phil. Saya boleh izin jawab. Pertanyaan dicukupkan atau masih ada tambahan? Oh, enggak. Pertanyaanku untuk sekarang itu dulu. Oke. Pada panelis silahkan menjawab. Oke, makasih pertanyaannya, Leonardi. Mungkin saya coba izin jawab ya, karena saat ini saya bisa bergabung dengan perusahaan ini melalui program trainee, yang mungkin sebenarnya semenjak 3 tahun terakhir tuh cukup terkenal lah ya. Nah, jadi sebenarnya langkah tadi tuh cukup tepat dengan mengambil, karena kita nggak akan pernah tahu kalau tidak mencoba, bukan? Kita juga harus tahu sebetulnya kultur kerja di perusahaan yang kita mau daftar tuh sesuai nggak dengan nilai-nilai di diri kita. Selain itu juga apakah maksudnya orientasi teman-teman terpenuhi, misal di sana teman-teman mau ngejar self-satisfaction, money, atau misalnya teman-teman selalu pengen terlibat dengan yang teknologi yang paling baru. Nah, itu bagus banget sebenarnya untuk dicoba melalui semacam program-program manajemen trainee atau engineer trainee, itu boleh dicoba. Oke, apakah ada panelis lain yang ingin menanggapi? Saya menambahkan aja ya. Kebetulan 2 tahun lalu saya juga ngelakuin rekrutmen langsung ke teman-teman ini, teman-teman FT buat jadi karyawan Rekin, bantuin project kita. Jadi kalau saya tuh kalau screening awal CV-CV yang masuk itu biasanya saya lihat salah satunya yaitu pengalaman internship dan kerja praktek. Dan pada saat interview biasanya kerja praktek dan internship itu jadi nilai tambah yang menarik untuk melihat sebenarnya bagaimana apa yang dia dapat dari internship dan kerja praktek itu. Apakah akan berkaitan dengan bidang yang nanti kita butuhin. Jadi kalau ada peluang internship nggak dibayar, nggak apa-apa, ambil aja. Hitung-hitung kita dapat pengalaman, nggak perlu bayar, kita belajar. Jadi silakan perkaya CV kalian sebaik-banyaknya. Kursus, on-job training, internship, magang, ambil aja semuanya. Mas Oksi, boleh nanya nggak nih? Wah, ini dari boleh. Dari grup ini nih, dari grup IATF Instrumen Control. Nah, ini kan IATF punya grup ya, instrumen control engineer. Jadi grup Telegram ini gede banget nih. Jadi kalau pakai WhatsApp nggak cukup. Ini udah anggotanya hampir 300 sudah. Itu concernnya begini sih. Ini alumni TF atau lulusan TF nih kok ini ya banyak yang kita udah menawarkan lowongan kok nggak ada yang menyambut gitu loh. Terus kemudian ini emang pada nggak butuh atau gimana, atau kadang-kadang itu satu hal. Terus hal yang lainnya ada juga karena melihat hasil tracer studinya ITB itu
oh gajinya rata-rata segini, berarti saya harus minta segini. Nah ini gimana menanggapinya nih Mas Oksi, masalah keengganan nih, ini kesannya, keengganan alumni TF atau lulusan TF untuk masuk ke kayak profesi instrumen, dan juga masalah minta gaji gede. Biasanya alumni TV mintanya gajinya gede-gede gitu. Gimana tuh Mas Oksi? Iya. Pengalaman saya ini baru 2 tahun yang lalu saya ngerekrut anak 2014-15, ada teman-teman masuk. Itu waktu saya buka lowongan sih untungnya banyak peminatnya ya, berarti saya bersyukur berarti Rekin cukup dikenal juga sama teman-teman mahasiswa sekarang gitu. Tapi gimana dengan lowongan lain yang kira-kira teman-teman nggak familiar gitu. Ini tuh perusahaan apa gitu kan. Nah, saran saya kalau misalnya kalian memang belum, kan tadi ada beberapa ngomong, wah kok susah dapat kerja ya sekarang karena lagi COVID gini-gini. Ya udah, itu kalau ada lowongan, apply aja dulu, nggak apa-apa. Coba rasain pengalaman bekerja gimana. Karena yang kalian soft skill yang didapatkan ketika berorganisasi dan di dunia real bekerja itu akan beda gitu. Jadi kalau memang kalian sekarang masih belum bekerja dan punya impian gitu, aku ingin bekerja di oil and gas company macam Chevron, tapi kok Chevron nggak buka lowongan ya banyak perusahaan lain yang masih membuka kesempatan untuk teman-teman bergabung. Jadi nggak apa-apa, join aja dulu, raih pengalaman dari ilmu sebaik-baiknya. Saran saya sih itu aja. Chevron buka kemarin, rame bukanya nih. Tapi ya jadinya 4 tahun experience. Iya betul. Nah itu biar dapat 4 tahun experience masuk Rekin dulu ya. Iya tuh. Mas Oksi, kalau yang minta gaji gede itu gimana tuh? Oh, kan saya lulusan ITB, gajinya harus gede dong. Nah, gimana tuh? Itu pengalaman sama seperti saya waktu pengalaman pertama kali saya interview itu, saya ditanya expected salary saya berapa. Ternyata yang saya jawab itu nilainya 2 kali di atas market sesungguhnya gitu. Saya jawab dulu 8 juta, padahal dulu fresh graduate 4 jutaan. Itu jadi pembelajaran teman-teman ketika apply gaji. Nomor tolong disingkirin dulu lah, yang paling berharga itu adalah ilmu dan pengalaman. Masih untung ada yang menerima gitu kan. Jadi istilahnya sebelum kalau misalnya memang yang gaji-gaji tinggi itu belum membuka lowongan, ya anggaplah lowongan-lowongan yang gaji-gajinya menurut kalian itu nggak cukup, itu sebagai tempat kursus. Kalian kursus tapi dibayar, kursus pengalaman dan ilmu tentang dunia kerja gitu. Jadi gaji Mas kecil. Dewi mau, ya silakan. Mau nambahin dong yang gaji. Iya boleh. Ya dulu pun saya yang perusahaan sebelumnya pun gajinya kalau dibilang kecil ya kecil, apalagi di Bandung ya, saya bukan di Jakarta, standarnya standar Bandung gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu, maksudnya gaji kecil beberapa tahun kemudian itu bisa jadi gajinya bisa berkali-kali lipat untuk ditambah gitu, tergantung sama skill yang emang nanti akan diperlihatkan sama kalian ketika sudah ada di perusahaan itu. Dan benar juga yang kata Mas Oksi bilang, gaji kecil bukan berarti nanti dapat ke kitanya kurang gitu, bisa aja yang dapat ke kita tuh yaitu pelajaran tambahan gitu, pelajaran tambahan di mana itu malah lebih berharga gitu dibanding dibanding uang gitu. Karena yang saya alami juga ya, saya apalagi kerja di project kayak gitu kan pasti banyak pelajaran-pelajaran gitu, nggak cuma tentang instrumentasi, tapi belajar juga banyak hal di bidang-bidang lain gitu. Itu tadi kalau saya belajar elektro, belajar juga tentang programming juga ada gitu. Jadi pembelajaran tuh juga jangan cuma ngelihat patokannya gaji kecil nggak mau gitu, tapi nggak ngelihat gitu, maksudnya nanti bisa jadi dapat hal lain selain gaji gitu. Itu sih. Saya gaji pertama juga kecil. Bonusnya aja yang gede. Iya pasti semua, kalau saya pikir pasti kalau gaji pertama tuh ya pasti akan kecil gitu. Ya udah, maksudnya nanti ketika kita udah memperlihatkan apa itu skill kita, untuk minta gaji yang lebih besar tuh akan memungkinkan banget gitu.
Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari panelisnya. Benar banget, tadi pertanyaan dari Mas Febi juga sebenarnya itu merupakan pertanyaan saya juga. Itu adalah hal yang saya pertanyakan tadi. Karena sebelumnya saya pernah bincang-bincang sama temen gitu, karena ada beberapa survei yang di-share oleh ITB Receh ya. Itu alumni TF tuh gajinya kisaran rata-rata berapa gitu. Itu pas melihat itu kita lagi diskusi, terus jadi langsung ngedown. Tiba-tiba kita tuh sekitar angka 6 atau 7 gitu. Terus teman saya bilang, Rin, kok gaji lulusan TF segini sih gitu. Jadi menjadi sebuah insight baru dan pertimbangan. Nah, itu belum masukin Mas Webi tuh. bener banget. Nah, karena sepertinya waktu kita udah habis ya, jadi kita masuk gini aja kali ya, masuk ke sesi minta kepada panelisnya memberikan sedikit semangat dan saran untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi disilakan kepada panelis. Mulai dari Mas Oksi dulu kali ya, silahkan Mas. Oke, dimulai dari saya, panelis paling muda di sini. Terima kasih teman-teman hari ini yang udah mau join, mau dengerin pengalaman senior-seniornya. Saya harap dengan kalian mendengarkan wejangan dari kakak-kakak ini, kalian bisa lebih semangat berkarya, belajar, mencari kerja, dan tetap semangat nyari pacar kali ya. Mungkin karena ini Valentine kok pada di sini nih. Mau pada jomblo semua apa sekarang nih? Ya, jadi tetap semangat walaupun COVID, tetap cari peluang-peluang di online. Mungkin masih banyak yang buka-buka lowongan, tetap apply, tetap semangat. Jangan putus asa. Semangat. Salam jomblo. Terima kasih Mas Oksi. Kita lanjut aja ke Mbak Sinta. Silahkan Mbak Sinta. Ya, makasih banyak buat teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan curhatan para alumni tentang dunia pekerjaan ini. Semangat menempuh kuliahnya. Mumpung pandemi, mumpung banyak institusi yang ngasih webinar dan sebagainya. Kalau kata saya lebih baik ikuti. Terutama webinar, banyak kan maksudnya webinar gratis seperti itu bisa dicari, atau yang mungkin berbayar tapi nggak begitu mahal. Nah, itu bisa diikuti untuk menambah skill. Terus tetap semangat meskipun sedang pandemi, meskipun belajarnya jadi agak lebih sulit. Percayalah pasti nanti akan terbayarlah lelahnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinta. Kita lanjut aja ke panelis Mbak Paulasa kan Mbak? Oh, saya? Iya. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu di waktu libur. Dari sesi mini talk show ini sebetulnya tidak ada jawaban yang absolut yang harus rekan-rekan ikuti ya. Jadi mungkin ibaratnya kayak saya pakai baju itu belum tentu ukurannya pas di badan teman-teman gitu kan. Nah, mungkin 3 hal yang perlu diingat terkait dengan mencari pekerjaan tuh, pertama, yakinkan diri kalian bahwa kalian mahir di situ, terus kalian juga suka dan banyak dicari. Selain itu juga mungkin supaya pengalaman dan pengetahuannya lebih luas, coba tambah koneksi di LinkedIn dengan senior-senior TF yang sudah lulus, untuk misalnya nanti kalian bisa coaching secara personal dengan mereka atau bertanya pengalaman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Paula. Lanjut aja ke panelis terakhir kita yaitu Mas Dimas. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Ini kayak kawan-kawan yang lain sudah memberikan semangat ya buat rekan-rekan. Ya saya sih terima kasih. Ini udah meluangkan waktunya di Valentine's Day untuk ini. Ya seperti Mas Webi sampaikan, ya ini bentuk kasih sayang dari para senior-senior kepada junior untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami. Mungkin yang saya bisa tambahkan, tadi saya membuka kesempatan buat kawan-kawan kalau mau join di NRK. Saya cukup dekat dengan director ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang mau masuk ke tempat saya, coba untuk ngerasain gimana kita nulis paper yang world class, bisa banget gabung. Atau saya ada juga project lain itu dengan NRK juga.
bagaimana memfasilitasi Hazop, itu juga bisa kawan-kawan ambil kalau mau belajar. Itu skill yang cukup banyak kepake, bayarannya mahal. Kalau sudah ahli banget, itu hitungannya US dollar per hour ya. Jadi ini juga ntar certified ininya. Atau saya ada juga ini lagi, kalau mau coaching sama saya bisa lewat ada The New UX Institute. Link pendaftarannya ada di LinkedIn saya, bisa add LinkedIn saya, di situ ada ininya. Jadi kalau kawan-kawan mencari opportunity-nya banyak, tadi saya udah kasih beberapa, untuk yang lain-lainnya ya mungkin bisa kawan-kawan cari lewat platform-platform lain. Itu sih kalau dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Dan ini nih yang kita tunggu, kata-kata penutup dari Mas Webi selaku ketua dari IATF kita. Kepada Mas Webi disilahkan. Ya, terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya. Sudah banyak ketua-ketuanya dari kakak-kakak yang lain. Jangan menyerah, saya ulangin aja ya, jangan menyerah, terus kemudian tetap berusaha, terus kemudian juga lakukan semua yang bisa kita lakukan, seperti minta restu kepada orang tua, berdoa kepada Tuhan, terus kemudian nggak usah malu-malu mau nanya ini nanya itu ke alumni TF tuh. Insya Allah semua alumni TF tuh semua baik-baik. Nanti kalau nggak ada yang nggak baik nanti lapor ke saya ya, nanti saya jewer nanti, meskipun lebih senior boleh saya jewer. Jadi begitu kalau dari saya. Cukup segitu sih Mbak Rini ya, yang penting tetap semangat ya, kita satu teknik fisika insya Allah bisa. Baik, terima kasih kepada Mas Webi. Nah, sekarang kita bakal ada sesi foto bersama dengan panelisnya yang udah keren-keren banget. Jadi untuk teman-teman silahkan on cam, kita akan masuk ke sesi foto. Masih menunggu teman-teman untuk on cam, silahkan teman-teman yang ingin on cam. Ini yang ngambil fotonya siapa nih, Mbak Rini? Saya aja Mas. Oh oke. Oke, kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk on cam ya. Nah, selagi kita menunggu teman-teman untuk on cam, saya punya pesan sponsor nih dari dosen TF yaitu Pak Irsyad. Pak Irsyad kemarin minta tolong pada saya untuk tolong bilang ke peserta Mili Talk Show pada sore hari ini kalau sebenarnya akan ada acara di Sabtu depan 20 Februari 2021 yaitu BKTF Goes to Campus. Nanti acara ini dimotori oleh BKTF untuk mendukung program Merdeka Belajar khusus untuk mahasiswa. Saat ini programnya sedang digodok, tapi ini sebagai gambaran awal. Nanti draftnya akan saya share di grup. Nanti kita share di grup lain ya teman-teman. Nah, sepertinya udah ada beberapa teman-teman kita yang udah on cam. Masih kita tunggu 1 menit lagi untuk teman-teman yang masih ingin on cam agar bisa berfoto bersama dengan panelis-panelis kita yang keren. Kalau tidak ada lagi, kurang dari 1 menit ya. Kalau tidak ada lagi, kita foto aja langsung kali ya. Oke. Semuanya, panelisnya dan teman-teman boleh berpose, boleh senyum. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, ternyata masih ada teman-teman kita yang on cam ya. Jadi kita tunggu sekali lagi. Jadi teman-teman yang ingin on cam dan berfoto bersama dengan panelisnya, silahkan ya. Coba saya cek lagi. Oke. Sepertinya udah, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, sekarang adalah akhir dari acara kita Mili Talk Show pada sore hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa agar acara kita ini diberkahi oleh Tuhan. Dan saya harap sih acara ini masih tetap ada episode-episode selanjutnya ya, karena ini sangat memberikan insight baru kepada kita. Seperti kata Mas Abi tadi, mungkin bakal ada tentang technopreneur, dan itu kayaknya benar-benar menarik sih. Nah, sebelum acara kita tutup, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas kedatangan dari teman-teman dan para panelis. Terima kasih atas Mas Webi yang telah mengundang saya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panelis jangan pergi dulu ya. Kita berfoto berapa ini? So, panitia, terima kasih semuanya teman-teman mahasiswa. Sukses belajarnya. Wah, mantap nih. Waduh, ini nih mantap nih. Saya mau ngundang mahasiswa TF yang lainnya, takut penuh. Ini aja ada 50, berapa tadi 50-an? Waduh, ini saya kan TF cuma 100 tuh tadi maksimum. Bisa kita tambah sih kalau cuma nanti kita kita bicarain. Kemarin Pak Edi Laksono minta acara-acara kayak gini bisa di-share. Pak ini Mas Baby, oh bisa Pak Edi. Ya, Pak Edi itu Pak Edi Laksono tuh membimbing saya masa mau bilang enggak. Ya udah saya iakan, terus ya mungkin acaranya akan seperti ini. Cuma karena yang serinya engineer udah ada kan yang sekarang nih, nah nanti akan seri yang lain-lain lah, karena ya terus terang memang banyak sih profesi-profesi yang dijalani alumni TF itu. Nanti kita akan bikin segmen-segmen sendiri lah. Soalnya ada komen tuh kemarin, ini alumni TF enggak representatif kalau isinya engineer semua. Ya emang enggak banyak macam-macam kan ya. Nanti jadi kita akan buat lah, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan nanti boleh gabung, nanti kita akan umumkan lewat media sosialnya IATF. Mudah-mudahan nanti bisa ada lagi nih yang seri engineer, tapi mungkin agak lebih, mungkin dengan perguruan tinggi lain kali ya, yang alumni perguruan tinggi lain. Nggak usah waduh saya masih baru sekian tahun, nggak masalah, karena yang kita lebih bahas ya yang kayak gini kan, banyak pertanyaan mengenai real life, apa yang kita alamin. Sebenarnya kan gampang kan jawabnya. Gampang susah. Ya, gampang. Kalau susah biar Paula yang menjawab. Walah. Saya Pak. Luar biasa nih Paula nih. Dewasa sekali. Kamu benar 2014 Paula. Lebih dewasa dari saya ini sepertinya. Saya nih Om Oksi. Tadi saya hebat banget nih Dim, si Paula nih Dim. Saya tadi nggak nyangka loh, saya pikir nih yang saya undang ini pendiam semua ya. Kalau Oksi saya udah dikasih tahu, udah ada bocorannya. Oksi orangnya ini nih jago lah ngobrol. Wah ternyata Paula ngobrol, Dimas ini, kalau Dimas sudah tahu juga saya. Ini Sinta juga, wah seneng banget saya lihatnya, luar biasa lah ini. Ini Mbak Miranda ini atau Mbak Rini ini bisa difoto lagi nggak nih? Semua bisa Pak. Ayo kita foto lagi. Mau foto. Ini bisa di-foto semuanya nggak kamera? Gimana sih caranya bisa foto semua nih? Bisa Pak, tapi ini masih ada yang lain-lain. Oh, di hide aja itu kan nggak buka kamera, bisa hide non video apa sih tadi tuh? Oh, itu. Coba dibuka, jadi ada di hide non video kamera kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak coba fotonya di spotlight aja. Oh, iya. Nah, iya bisa gitu, spotlight tuh. Ini buat ini nih, banyak yang alumni yang nanya nih, ini acaranya rekamannya ada nggak? Wah, baru juga mau selesai nih. Nah, tinggal Oksi belum. Belum apa? Belum masuk spotlight. Ini wih cakep deh satu. Mbak Miranda nggak masuk foto ya? Kalau saya print screen aja nih. Kalau biasanya stop. Close. Gimana nih? Ntar 1, 2, 3. Pak, ini bisa saya fotoin. Boleh. Ya, oke. Gaya ya. 1, 2.
Dikirim di grup dulu. Nah, kirim grup dulu. Viva TFT, Viva TFT, Viva TFT. Itu mau lihat tuh videonya alumni TF tuh, waduh militan-militan tuh kalau udah ikut ITB Ultra Marathon. Sekali lagi mungkin Pak. Nah, boleh. 1, 2. Ini ya, apa biasanya gini. Di grup. Emang nggak tahu kita. Oke nih, wah ini pelajaran berharga nih buat saya nih. Saya ini lancar banget nih. Terima kasih banyak ya, Mbak Rini sama Mbak Miranda ya. Wah ini acaranya smooth. Banyak banget Terutama ke panelis-panelis nih. Waduh, beyond expectation lah kalau menurut saya ini udah. Mas Oksi, Mbak Sinta, Dimas sama Paula, good job. Ini saya seneng banget. Nanti kalau sudah ada merchandise IATF yang apa itu namanya, yang sudah jadi nih desainnya, nanti mudah-mudahan bisa saya kirimin ya ke panelis ya. Alhamdulillah, thank you. Makasih banyak Mas. Yeah. Terima kasih panelis, terima kasih MC. Ya, ini Mbak Miranda sama Mbak Rini nanya-nanya, saya dapat enggak gitu? Ya nanti kalau bantu IATF lagi dapat lah. Oke, gitu aja. Saya ucapin terima kasih ya sekali lagi ke semuanya. Ini great job, saya senang banget acara yang positif, mudah-mudahan bisa kita ulangi kesuksesannya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you very much. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Terima kasih semuanya.